maknanya cukup panjang ya, cukup banyak pengatur. Maha. Dan ini nama yang penting karena sering diucapkan dalam doa-doa para nabi. Sering kita baca dalam Al-Quran, sering digunakan untuk berdoa. Rabbana Rabbi ya. Termasuk mungkin nama Allah yang sering digunakan untuk doa. Yang sering dipanjatkan untuk berdoa. Untuk dipanjatkan dalam doa. Seperti dalam Al-Quran banyak Rabbana atina ya, banyak ya. Contoh misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Contoh Rabbana gufirli wali walidayya ya. Rabbi gufirli wali walidayya ya. Ya. Rabbi gufirli ya, atau Rabbana gufirli Rabbana gufir lana Rabbana gufirli wali walidayya. Dan seterusnya ya. Demikian juga di akhirat kala orang beriman berdoa Rabbana atmim lana nurana. Ya. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ya. Itu doa ketika di akhirat kelak. Dan banyak ya Rabb disebutkan dalam doa. Maka kita ingin tahu kenapa kalimat Rabb ya, Rabb ini paling sering disebutkan dalam doa ya. Maka untuk bisa mendalami, menghayati, sehingga ketika kita berdoa dengan menggunakan Rabb, dengan panggilan Rabb, maka kita lebih khusyuk karena kita tahu maknanya. Inilah Rabb secara bahasa ya, atau kalimat Rabb, lafal Rabb, Al-Rabb ya. Jika datang tanpa idhofah, jika datang tanpa penyandaran kepada yang lain, maka hanya untuk Allah, hanya boleh untuk Allah. Seperti Ar-Rabb. Kalau dibilang Ar-Rabb, maka ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb. Namun jika datang ya, nomor satu, nomor dua, jika tidak demikian, ini ada dua. Jika tidak demikian, yaitu pertama, disandarkan kepada selain Allah, maka boleh. Maka boleh. Seperti dikatakan Rabbul Manzil. Rabbul Manzil. Kalau Rabbul Manzil artinya sang pemilik rumah. Ini maknanya apa? Pemilik rumah. Atau kepala rumah tangga, bisa juga. Rabbul Manzil. Man Rabbul Manzil, siapa pemilik rumah atau siapa kepala rumah tangga, akan dibilang pemiliknya ya. Di Rabb kalau disandarkan maka maknanya adalah pemilik. Seperti perkataan Abdul Muttalib mengatakan Rabbul Ibil, pemilik onta. Ketika Abraha datang menemui ketika Abdul Muttalib menemui Abraha ketika ingin menaklukkan Ka'bah, dia sempat merampas onta-onta. Di antara onta yang dirampas adalah ontanya kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Dia rampas 200 ekor onta. Ketika dia rampas, datanglah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib waktu itu adalah penguasa Quraisy, pimpinan Quraisy. Maka dia datang kepada Abraha, dan Abraha menyangka bahwasanya Abdul Muttalib akan mengusik dia atau melarang dia untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata
Abdul Muttalib ketika datang menemui Abraha, dia bukan mengurusin Ka'bah. Dia bilang, mana onta-onta saya? Mana onta-onta saya? Maka Abraha mengatakan, bagaimana kau urus onta kamu, sedangkan Ka'bah mau saya hancurkan? Maka Abdul Muttalib menjawab dengan jawaban yang masyhur, dia mengatakan, ana rabbul ibil. Saya minta onta saya karena saya pemilik onta. Walil Ka'bah rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah ada Rabbnya sendiri, yang pemiliknya ada. Dia yang akan ngurus Ka'bahnya. Maka Abraha dengan sombong menyatakan, maka naliyam tani aminni, dia tidak bakalan bisa mencegahku, kata Abraha. Tapi di situ maksud saya, Abdul Muttalib menggunakan kata saya Rabbul Ibil ya. Seperti juga dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang pemuda yang minta untuk ditafsirkan, kata Nabi Yusuf, amma ahadukum fayasqi rabbahu khamra ya. Fayasqi rabbahu khamra. Adapun salah satu dari kalian akan menjadi penuang minuman bagi Rabbnya. Rabbnya sini maksudnya rajanya. Rabb itu maksudnya rabbahu, jadi diidhafahkan Rabbnya. Rabbnya berarti bukan Allah. Beda kalau Ar-Rabb. Kalau Ar-Rabb ini hanya untuk Allah. Tapi kalau Rabbul Manzil, Rabbul Ibil, Rabbuhu ini bisa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran beberapa kali digunakan kata Rabb ya, tetapi maksudnya selain Allah. Seperti irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuanmu. Rabb maksudnya Tuanmu, pemilikmu. Itu karena dia adalah anak buah, kembalilah engkau kepada Tuanmu. Maka Rabb kalau disandarkan bisa digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, jika dalam kondisi tanwin, yaitu Rabbun, ada tanwinnya, Rabbun, maka ini juga boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Yusuf ayat 39, kata Nabi Yusuf menasihati, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah arbab itu jamak daripada Rabb? Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang tercerai-berai lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Rabbun bisa jadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanwin. Seperti juga ketika ada seorang melihat dia menyembah berhala, tahu-tahu berhalanya dibuang oleh saudaranya, kemudian dia cari lagi, atau dia ingin menyembah berhala, tahu-tahu dia berhala yang ingin dia sembahi tersebut ada serigala yang kencing di berhala tersebut. Maka dia mengucapkan syair yang masyhur, dia mengatakan Rabbun yabulu alaihi tha'labani faqad hana man balat alaihi tha'alibu. Kata dia, apakah ada Tuhan yang dikencingi oleh serigala, maka sungguh hina kalau ada Tuhan yang dikencingi oleh serigala. Di sini maksud saya, ketika datang dalam lafal nakirah yaitu tanwin itu nakirah, maka bisa untuk selain Allah. Ini bisa untuk selain Allah. Selain Allah. Sama, jika disandarkan kepada selain Allah juga boleh. Adapun kalau datang dalam ma'rifah ada alif lamnya, Ar-Rabb, yaitu ada alif lam. Alif lamnya, maka khusus untuk Allah. Khusus untuk Allah. Baik. Ini cara penggunaan. Sekarang kita masuk pada makna Ar-Rabb. Ar-Rabb secara bahasa maknanya apa? Karena kalau kita ingin menghayati makna Ar-Rabb, kita harus tahu maknanya. Jadi intinya saya boleh bilang Rabbul Manzil, pemilik rumah. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kalau ibu rumah tangga saya bilang Rabbatul Manzil, pakai ta marbuta untuk menunjukkan perempuan, Rabbatul Manzil. Anti Rabbatul Manzil, engkau pengurus rumah ya. Kalau laki-laki Rabbul Manzil. Tapi kalau Ar-Rabb hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, adapun kandungan makna Ar-Rabb. Ar-Rabb khilaf di kalangan para ulama, ada dua pendapat. Asal kata dari mana? Dua pendapat. Yang pertama, Ar-Rabb dari tarbiyah ya. Ar-Rabb
Dari rabba yurabbi tarbiyah. Dari rabba kemudian yurabbi kemudian tarbiyah. Jadi tarbiyah ya, kita ngerti. Tarbiyah maknanya apa ibu-ibu? Ngurusin ya kan? Siapa yang tarbiyah kamu? Ya berarti ngurusin, ngajarin. Secara makna tarbiyah itu apa? Mengurusi. Tahap demi tahap. Hingga selesai, hingga sempurna atau selesai. Itu namanya tarbiyah. Kita mentarbiyah anak itu dari kecil, kita telateni terus sampai dia besar. Kita yang mentarbiyah siapa? Kita. Itu dari kata tarbiyah. Jadi pendapat pertama, Rabb dari kata tarbiyah. Nah, Rabb berarti yang mentarbiyah. Berarti Ar-Rabb yaitu sama dengan Maha Pentarbiyah. Maha Pentarbiyah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Rabb dari Rabba yarubbu rububiyah ya. Dari Rabba yarubbu rububiyah. Rububiyah. Ini maknanya juga mirip sama ya. Maknanya juga mirip ya. Maknanya mirip dengan tarbiyah. Yaitu pengurus, pengatur ya. Allah berfirman ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Fama rabbukuma ya Musa?" Siapa Rabb kalian berdua hai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, "Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada." Ini dalam surat Toha 20 ayat 50 ya. Perhatikan sini ketika Fir'aun tanya, "Siapa Rabb kalian wahai Musa dan Harun?" Qala famar rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhan kalian berdua? Dan Musa menjawab, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu." Rabb kami adalah yang mencipta segala sesuatu ya. Yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, yaitu yang mencipta, memberi bentuk kepada segala sesuatu. Langit, bumi, makhluk, manusia, hewan. Rabb kami yang segala sesuatu dia yang mencipta dan yang memberi bentuk. Summa hada, kemudian memberi petunjuk. Lalu memberi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk hidup, untuk menjalani kehidupan. Untuk menjalani kehidupan. Diberi insting, ya, diberi prasarana, dikasih makanan, minuman, dikasih rizki, diarahkan. Ini semua makna Rabb. Maka ini penjelasan Nabi Musa alaihissalam persis dengan makna Rabb secara definisi bahasa. Bahwasanya Rabb itu adalah yang ngurusin, yang ngaturin, yang mentarbiyah, itu namanya Ar-Rabb ya. Saya bacakan perkataan Al-Halimi ketika menjelaskan makna Rabb. Apa itu makna Rabb? Wa huwal muballighu kullama abda'a hadda kamalihi. Dialah yang menyampaikan makhluk yang dia ciptakan sampai pada kesempurnaannya. Kesempurnaan apa? Alladzi qaddarahu lahu. Sesuatu itu puncak, sampai pada puncak yang sudah Allah takdirkan buatnya. Wa huwa yasillu nutfata minas sulbi wa yaj'aluha 'alaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan manusia asalnya dari sulbi Adam berupa air mani. Kemudian Allah menjadikan sebagai alaqah, segumpal darah. Wal alaqah, kemudian mudghah, setelah jadi alaqah Allah jadikan sebagai segumpal darah menjadi segumpal daging. Summa yaj'alul mudghata 'azman, kemudian Allah menjadikan segumpal daging menjadi tulang. Summa yaksul idhama lahma, kemudian Allah bungkus tulang tersebut dengan daging lagi. Summa yukhliqu fil badini ruha, kemudian Allah tiupkan ke dalam badan ada ruh. Wa yukhrijuhu khalqan akhar, setelah ada ruh dalam tubuh maka keluarlah menjadi manusia yang lain, bentuk yang lain. Wa huwa saghirun, jadilah keluar pertama kali dalam bentuk masih kecil, dhaifun, lemah. Fala yazalu yunmihi atau yunammihi, selalu Allah mengembangkan dia
ya, wa yunshi'uhu, Allah tumbuhkan dia hatta yaj'alahu rajulan, sampai akhirnya menjadi seorang lelaki dewasa, wa yakunu fi badi amri syaban, awalnya jadi pemuda, summa ja'alahu kahlan, kemudian menjadi tua, menjadi bapak-bapak, summa syaikhan, menjadi kakek-kakek. Wa hakadha kullu syai'in khalaqahu fa huwal qa'imu alaihi, maka semua yang Allah ciptakan Allah yang ngurusin. Wal muballighu iyyahu al-hadd alladhi wasafahu wa ja'alahu nihayatan mumkinan lahu, maka namanya Ar-Rabb adalah yang membimbing setiap makhluk dari awalnya sampai ujungnya yang setelah Allah tetapkan. Dari awalnya sampai ujung yang telah tetap. Itu namanya tarbiyah. Itu namanya apa? Ar-Rabb. Jadi yang ngurusin kalau bahasa kita, ya. Jadi maksudnya apa? Memberi petunjuk, yaitu jadi Ar-Rabb yang maha pengurus kalau bahasa kita, ya. Pengurus, pembimbing, pencipta, itu namanya Ar-Rabb. Oleh karenanya kalimat Rabb ini dia mencakup, ya. Ini sudah Ibu. Jadi kalau kita bisa sempurnakan lafal Rabb, dia komprehensif, mencakup banyak makna. Banyak makna. Itu diantaranya apa? Mencipta, membimbing, mengurusin, mengurusi. Ya, ini diantara makna-makna Ar-Rabb. Seperti kata tarbiyah. Kita kalau tarbiyah adalah seperti apa? Dari awal kita bimbing kecil, kita telatenin, itu namanya, kalau kita namanya tarbiyah. Allah mengurusi seluruh makhluk, bukan cuma manusia, hewan, langit, matahari, rembulan, semuanya Allah urusin. Dan ini kalimat Rabb sangat banyak dalam Al-Qur'an. Contoh apa dalam Rabb dalam Al-Qur'an? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin maknanya apa? Al-Alamin makhluk selain Allah. Kalau Rabbul Alamin maknanya apa? Berarti kita bisa artikan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Atau kita bilang apa? Pengurus alam semesta, ya. Pembimbing alam semesta. Pentarbiyah yang ngurusin. Mungkin secara lebih singkat, yang ngurus kalau bahasa saya. Tarbiyah itu apa? Ngurusin tapi dengan tahapan-tahapan, namanya tarbiyah. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, pengurus, penguasa alam semesta. Yang ngatur alam semesta. Pengurus, pengatur, itu namanya Rabb. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Pada hari kiamat kelak di surga Allah mengatakan salamun, keselamatan, qaulan, ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Dalam Al-Quran banyak Rabb banyak. Dalam hadis contoh Sayyidul Istighfar apa? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak ada sembahan kecuali engkau. Khalaqtani, kau yang ciptakan aku dan aku adalah hambamu. Jadi Rabb, di antara makna Rabb adalah pencipta. Kemudian juga dalam hadis zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba, akan merasakan manisnya iman man radiya billahi rabba, siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, ridho Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulah, dan ridho Muhammad sebagai rasulnya. Itu siapa yang ridho Allah sebagai pengaturnya, pengurusnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Baik, ini secara bahasa kita bisa pahami maknanya. Rabb yaitu penguasa, pengatur, pemilik. Jadi maknanya komprehensif, mencipta, pembimbing, mengurusi, pemilik. Sama mungkin ditambah pengatur. Apa namanya Pak? Pengatur. Ini semua terkandung dalam makna Ar-Rabb. Ya, makna Rabb. Pengatur, pencipta, pengurus, pemilik, ini semua makna Rabb secara sederhana. Semua ada yang bimbing juga demikian. Dari tahapan demi tahapan sampai pada puncak takdir seseorang. Sampai dia jadi meninggal atau dia sampai pada puncak akhir takdir seseorang. Itu namanya Rabb. Jadi kalau kita bilang ya Rabbku, ya maksudnya engkau lah yang ngurusku. Engkau yang menciptakan aku, engkau yang memberi rezeki padaku, engkau yang mengurusiku. Engkau yang memberi kehidupanku, yang mencabut ajalku, engkau yang mengkayakan aku, engkau yang miskinkan aku, itu namanya Rabb. Engkau yang menyehatkan aku, engkau yang menjadikan aku sakit, itu namanya apa? Rabb. Jadi kalau kita bilang ya Rabbi, itu pengakuan. Pengakuan bahwasanya semua yang ngurusin aku adalah siapa? Engkau ya Allah, dengan hikmahmu, dengan ilmumu. Taib. Paham sampai sini Ibu? Taib. Sekarang kita sebut tentang rukun
Rabb. Apa yang Rabb itu mencakup apa? Disebut kalau kita bilang Rabb terkait dengan rububiyah. Jadi rukun-rukun rububiyah. Rububiyah. Rububiyah Allah ya. Rububiyah rukunnya kita dikatakan kita telah mentauhidkan Allah dan dalam rububiyah rukunnya ada 3. Yang pertama meyakini Allah beresa dalam penciptaan. Itu Allah pencipta kita. Allah satu-satunya pencipta kita. Makanya yang pertama kita harus yakin itu. Yang kedua, bahwasanya Allah satu-satunya pemilik kita. Allah satu-satunya pemilik kita. Kenapa? Karena Dia yang ciptakan kita, kita ini hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Kecuali yang ciptakan kita ada Allah dan selain Allah, maka dua zat tersebut saling sharing kepemilikan. Tetapi ketika yang ciptaan kita hanya Allah, berarti yang punya kita, yang punya milik kita siapa? Cuma Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya kita harus meyakini Allah satu-satunya yang ngatur kita. Allah satu-satunya kita dan alam ya, kita dan alam semesta. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Maka di sini ada 3 hal. Pertama penciptaan, yang kedua kepemilikan, yang ketiga pengaturan. Ya, pengaturan. Kalau dalam bahasa Arab dibilangnya adalah al-khalq, penciptaan, pengaturan adalah al-mulk, pemilikan, kemudian pengaturan namanya at-tadbir. At-tadbir. Ini 3 hal yang perlu kita pahami. Itulah yang disebut dengan kita mengatakan Allah sebagai Ar-Rabb, bahwasanya Dialah yang menciptakan kita, tidak ada pencipta selainnya. Dialah satu-satunya yang memiliki kita, tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah ya. Makanya kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah, yang kalian sembah selain Allah, yang kalian ibadahi, yang kalian doa-doa selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka sama sekali tidak memiliki kitmir. Kitmir itu apa? Kitmir adalah selaput di biji korma. Saya tadi makan korma, bijinya sudah saya buang ya. Sebenarnya kalau ada biji korma, kalau kita makan korma kan ada bijinya. Di biji itu ada selaput, namanya apa? Kitmir. Kata Allah, yang punya kitmir saya, yang lain tidak punya. Kenapa? Karena yang ciptakan siapa? Allah. Jangankan yang makanya kita semua ini kepemilikan kita ini hanya sementara, hanya hak guna. Kita ini kan semuanya apa? Hak guna aja, hak guna pakai apanya? Hak guna. HGP ya, hak guna apa? Pakai. Bukan milik. Makanya kalau ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik siapa? Allah. Kita tidak milik diri kita sendiri. Kita harus paham. Kita ini cuma hak guna. Makanya bolehkah seorang, ini kan badan saya lukain? Enggak boleh. Saya luka-lukain? Enggak boleh. Ya. Apalagi bunuh diri? Enggak boleh. Ini harta saya pakai seenaknya? Enggak boleh. Kau hanya hak guna. Mau uang untuk beli macam-macam enggak boleh. Karena uang itu milik Allah, nanti Allah tanya kemana kau pakai. Yang nanya yang punya sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Kata Allah, berikanlah kepada mereka harta yang Allah berikan kepadamu. Jadi Allah kasih kau harta, Allah tugaskan kasih yang lain. Itu harta Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita. Seperti alladzi ja'alakum mustakhlafina fih. Jadi harta itu Allah jadikan harta tersebut kalian berganti-ganti memiliki harta tersebut. Harta itu sebelum ini milik orang, terus dia beli barang kita jadi milik kita. Setelah itu kita beli lagi barang jadi milik apa? Orang. Berpindah-pindah harta kan. Terus kalau di ujung akhirnya mati jadi warisan. Jadi ternyata harta itu semuanya milik Allah. Jadi kita harus tahu, jangankan harta mewah, kata Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang mereka sembah atau kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki meskipun hanya selaput
yang ada di biji korma. Jadi Allah Maha Pemilik. Kemudian Allah Maha Pengatur. Allah Maha Pengatur. Semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Al-Hayyu Al-Qayyum. Qayyum itu apa? Qayyum maknanya qaimun bi nafsihi, kemudian muqimun li ghairihi. Qayyum itu maksudnya dia Allah Maha tegak sendiri tanpa butuh orang lain, tanpa butuh zat lain, dan Allah menegakkan yang lainnya. Tanpa Allah yang lain tidak bisa tegak. Kita aja kalau Allah nggak siapin udara, kita nggak bisa hidup. Kalau Allah kasih rezeki, kita nggak bisa hidup. Kita butuh Allah dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang bisa dari kita tidak ada dulu? Kita tidak. Hal ata alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia masa di mana dia bukan sesuatu apapun? Bahkan tidak disebut-sebut. Kata Allah, sesuatu yang tidak ada dan tidak disebut-sebut. Kita 200 tahun lalu ada yang sebut Firanda? Nggak ada. Nggak ada sama sekali dalam dunia ini, tidak ada. Ada yang akan ada tapi sudah disebut-sebut. Ada atau tidak? Seperti akan ada ini, kita mau bikin ini, sudah belum ada tapi sudah disebut-sebut ya. Tahu-tahu ada enggak urusan belakangan, tapi sudah disebut-sebut. Tapi kita dulu 200 tahun lalu, 1000 tahun lalu kita enggak ada dan bahkan tidak disebut. Jadi ketiadaan kita sempurna. Nah, untuk menjadi ada kita butuh Allah. Untuk mempertahankan kehidupan kita juga butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur segalanya. Maka ada namanya Allah Maha Pengatur, dan ini mencakup 3 hal ya. Pengaturan mencakup 3 hal. Ya, dalam 3 hal. Pertama, tasyirul akwan, yaitu menjalankan roda alam semesta. Seperti apa? Seperti matahari rembulan pada orbitnya, contoh. Matahari pada orbitnya, rembulan. Allah bikin aturan-aturan alam, gaya gravitasi, gaya ini. Allah bikin aturan, rules dalam alam semesta banyak, aturan-aturan. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menggerakkan. Matahari bagaimana bisa bertahan jutaan tahun, kemudian panasnya bisa konstan sampai sekarang. Itu sudah di luar nalar kita. Kita kalau nyalain api mana bisa konstan, bikin nyala api besar aja butuh gas banyak, lama-lama juga habis. Kadang besar, kadang kecil. Kita mau api kan lama-lama surut. Tapi kalau matahari, bayangkan. Katanya kata orang bahwasanya jarak antara matahari dan bulan sekian juta, 150 juta kilo katanya. Saya nggak pernah ngukur juga ya. 150 juta kilo. Terus jadi sumber panas itu 150 juta kilo sampai ke bumi dan panasnya konstan. Itu yang menakjubkan, konstannya itu. Kok bisa? Berarti kan yang nyalain itu benar-benar teliti sehingga nyala terus ya. Seandainya satu saat matahari redup, bumi akan kedinginan, beku, seluruh alam semesta di bumi ini mati, seluruh makhluk. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Mati. Kalau sekali matahari capek, istirahat deh. 1 bulan mati semua kita. Nggak sebulan, berapa hari mati semua. Tumbuhan gak ada yang hidup, semua sumber kehidupan. Tapi kalau misalnya matahari nyala lagi, marah dia, nyala besar, kita kebakar semua. Siapa yang bisa jaga konstannya? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kok matahari aja. Konstannya sudah menakjubkan. Terus di orbitnya juga menakjubkan. Dia tidak pernah bergeser, 1 kilo, 5 kilo bergeser, 100 kilo bergeser, 1 juta kilo bergeser, sudah hilang sudah. Dia tidak pernah terlambat ketika terbit ya. Kecuali pernah Allah terlambatkan ketika perangnya siapa? Nabi Yusha bin Nun. Ketika dia berjihad, kemudian ternyata belum selesai karena kode etik perang, kalau sudah terbenam harus berhenti. Maka dia belum selesai. Dia bilang, wahai ya Allah, Engkau menyuruhku untuk berperang. Ya, tahanlah apa? Matahari, supaya dia bisa selesaikan apa? Perang. Jadi matahari enggak tenggelam-tenggelam. Ya, terserah Allah kalau bikin. Allah merubah nanti matahari terbit dari barat, bisa atau tidak? Mudah-mudahan kita enggak ketemu hari itu. Berarti hari kiamat. Mudah. Tapi berarti ada yang ngatur semua Allah Subhanahu wa taala. Bintang aja gimana ngatur? Makanya Allah mengatakan wala yauduhu hifdzuhuma. Tidak susah bagi Allah untuk ngurusin langit dan bumi. Emang langit dan bumi tanpa isinya, beserta isi-isinya. Itu ini luar biasa. Siapa yang bisa? Maha tanpa batas kekuasaannya. Ngatur langit bumi. Kita aja ngatur
Ngatur anak sudah bingung, apalagi ngatur istri. Waduh, kira ngatur alam semesta. Iya Bu, benar nggak Bu? Gimana Ibu? Mudah nggak diatur suami Ibu? Ya, relatif katanya, tergantung. Hah? Iya. Jadi alam semesta ini luar biasa. Jadi mengatur tentang berjalannya roda alam semesta ini dengan ekosistem, dengan banyaklah aturan-aturan ini. Aturan-aturan alam semesta ini banyak. Hukum gravitasi, hukum-hukum alam banyak, hukum sebab akibat. Ini semua dalam pengaturan alam semesta. Ada Rabb yang mengatur hukum-hukum ini. Hukum jalan. Makanya ilmu itu baru ketahuan belakangan sedikit-sedikit. Para fisikawan, para saintis, mereka baru ketemu, oh ternyata ada sebab akibat begini, ada hukum begini, ternyata proses kimia kalau itu semua sudah Allah atur. Sehingga berjalanlah roda alam semesta. Sampai Allah sudah siapkan sejak dahulu tentang apa yang di dalam perut bumi. Bahwasanya nanti akan jadi minyak bumi, kalau minyak bumi habis jadi apa? Baterai, kalau baterai habis entah pakai apa. Kenapa bisa pas? Bisa, ini bukan pas kebetulan, memang sudah Allah siapkan untuk manusia di kemudian hari. Tapi Allah buka ilmunya sedikit demi apa? Sedikit. Ini semua pengaturan. Namanya rububiyah, menjalankan roda alam semesta. Yang kedua, yang pertama terkait dengan kadar-kadar, menentukan kadar-kadar. Ukuran-ukuran bagi setiap makhluk. Apa ukuran-ukuran tersebut yang Allah tentukan? Banyak ya. Misalnya bentuk. Si fulan mancung, si fulan pesek. Siapa yang tentukan? Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa yang Allah inginkan, Allah yang inginkan. Ada orang mungkin hidung mancung ya, tapi dia mungkin berkulit agak gelap, kemudian dia ingin anak ini nikah sama wanita yang pesek tapi putih. Pinginnya anaknya apa? Mancung putih, tapi belum tentu. Bisa keluarnya hitam dan pesek. Bisa tidak? Bisa. Yang menentukan bentuk siapa? Allah. Ada yang orang pendek nikah sama orang tinggi, katanya untuk perbaikan keturunan. Ternyata pendek juga, lebih pendek dari dia, jangan-jangan. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kisah menakjubkan, saya dengar seorang, saya cerita kisah menakjubkan tragis.